Ah, Sil. Aku sepertinya menggali sesuatu. Aduh. Gimana ini ya? Pukulannya memutus kabel. Sebelum penggalian dimulai, tukang listrik bilang. Tidak ada kabel di bawah tanah. Aduh, kabelnya udah putus nih. Gimana cara nyambunginnya? Aduh. Ah, ada apa nih? Tanganku merasakan sesuatu di bawah tanah. Cacing gemburkan tanah. 3 batang baja di bawah tanah. Uang kertas kuno dinasti Ming. Kedua tanganku bermutasi. Ini bisa tangkap cacing tanah tepat. Ujung besi tulang. Masih ada 1 uang kertas kuno. Apakah ini halusinasi? Tidak, ini bukan halusinasi. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Tapi gimana aku ambil benda itu? Ya ampun. Setelah kedua tanganku bermutasi, bisa ambil barang dari jauh? Hanya lihat segel uang kertas ini. Ini seharusnya adalah uang kertas kuno. Cuma nggak tahu harga jualnya berapa. Kalau 3 ujung besi ini dijual, kira-kira laku beberapa ribu rupiah ya? Udah jam berapa sih? Masih males-malesan aja? Udah jam berapa sih? Masih males-malesan aja? Pekerja sebentar lagi datang kerja. Cepat, gali sekarang. Aduh sialan, kamu putusin kabel listriknya dong, Pak Wang. Saat gali area ini, teknisi listrik tak ada kabel. Kamu bohong. Jangan banyak alasan sama aku. Cepat pergi kerja sekarang. Gaji hari ini tetap dipotong. Hei. Aku berhenti kerja. Apa? Berhenti. Ling Yunfeng. Jangan nyesel loh. Kau cuma pekerja desa di kota. Tanpa pekerjaan ini, kamu cuma makan angin di luar. Sekarang tanganku rasakan semua benda berharga. Buat apa lagi nyetir ekskavator? Lagi pula, dunia ini luas banget. Dengan tangan yang sudah bermutasi ini, masih takut dapat uang banyak? Dadah ya. Anak muda, kamu berani banget. Aku yakin besok kamu menangis memohon. Aku lanjut mengoperasikan ekskavator. Tempat ini menerima semua barang antik. Toko, kertas uang itu juga akan diterima. Masuk dulu tanya harganya. Adik kecil, ada yang kamu suka? Batu giok, lukisan, dan kaligrafi, dan juga porselen. Semua barangnya bagus-bagus. Pak Bos, kalian terima uang kertas di sini? Uang kertas kuno ya? Dari dinasti mana? Pak Bos, coba lihat ini. Uang kertas 50 tile Daiming Tonghang. Ya, ini asli. Adik kecil, kamu mau jual berapa harganya? Aku kurang paham soal ini. Bos, berapa harganya yang cocok? Barang ini tidak laku mahal. Hanya tersisa sedikit nilai koleksi saja. Kamu orang yang sangat jujur. Loh, begini saja. Aku beli seharga 15000. Wah, uang kertas ini laku 15.000. Ini uang 3 bulan kerja ekskavatorku. Kenapa? Kamu merasa harganya terlalu rendah? Aku lihat stempelnya. Yang masih punya sedikit nilai koleksi. Begini, aku tambah 5.000 paling banyak. Jadi artinya, wesel ini aku beli 2.0000 ya? Iya, nggak bisa tambah lagi. Oke, deal deh. Oke. Hei, adik kecil. Ini kartu namaku. Barang bagus apapun jual padaku selama barangnya nggak ilegal. Toko aku terima semua barang. Oke, terima kasih banyak Tuan Mo. Wah, ngitung uang bikin seneng banget. Hari ini, udah dapat untung 2.0000. Nanti kalau aku andalkan, tangan ini merasakan tanah di bawah. Untung 100.000 per hari dong. Bukan. Untung jutaan per hari. Untung tadi aku bangun pagi-pagi sekali. Sekarang di taman belum ada orang. Pertama pakai kedua tanganku. Cek barang bagus. Ultraman plastik di bawah 30 cm. Gelas plastik busuk di bawah tanah. Mobil mainan busuk di bawah tanah. Semua sampah di bawah sini. Ayo coba di tempat lain.
Coba di sini aja deh. Aduh. Apa yang panas banget ini? Apa ada harta di sini? 5 meter di bawah tanah. 2 koin Dachong Tongbao diproduksi pada masa dinasti Dachong. Oh, ternyata ada koin tembaga ya. Pantas saja panas banget. Mengambil benda dari jarak jauh. Koin tembaga buatan dinasti Dachong ini. Sepertinya tidak tercatat dalam sejarah ya. Tidak tahu berapa harganya. Hei, aduh. Olahraga pagi bikin semangat banget ya. Aduh. Aduh, Koin tembaga ini. Kelihatannya kayak barang antik. Dachong Tongbao. Pak Tua, maaf ya. Koin tembaga di tanganmu loh, itu milik saya. Adik muda, 2 koin tembagamu ini, bolehkah aku melihatnya? Boleh, tidak masalah. Wah, ini koin tembaga Dachong Tongbao loh. Wah, Pak Tua, ahli sekali. Saya sehari-hari ini paling suka mengoleksi barang antik. Mengenai bidang ini, saya juga sudah cukup mendalaminya. Dinasti Dachong ini di dalam sejarah sama sekali tidak tercatat. Karena dinasti ini hanya 10 tahun lalu runtuh. Tapi, koin tembaga dinasti ini nilai koleksinya tinggi. Adik muda, mau jual ke aku? Itu tergantung harga yang Pak Tua tawarkan. Pekerjaanmu semalam kemarin, saya sangat puas. Mulai sekarang saya akan menjagamu ya. Wulin Feng. Aduh Tuan Wang, kamu tidak ada di lokasi pagi. Kok malah memeluk seorang gadis sih? Apakah istri kamu tahu? Hei, bocah. Kamu banyak sekali omongan ya. mencemarkan nama baikku. Cepat minta maaf padaku. Aku sudah bukan bawahmu lagi. Kamu so apa sih? Sekali jadi bos, selamanya jadi bos. Kamu nggak paham hal ini? Wah, kakek. Berapa harga koin tembaga ini? 500.000 per buah. Berarti 2 koin tembaga. Totalnya 1 juta. Bagus. Tanah panas, pasti ada barang berharga. Betul? 2 koin tembaga seharga 1 juta. Kalau kamu mau jual, bisa pakai uang tunai atau cek? Tunggu. Ini barang apa sih? Bukannya cuma koin tembaga biasa? Harganya sampai 1 juta? Hati-hati, jangan sampai ketipu. Dia bekerja excavator di lokasi kemarin. Dia cuma pekerja desa di kota. Mana mungkin ada koin tembaga jutaan? Tolong jangan meremehkan orang desa. Hitung 3 generasi ke atas. Kamu juga orang desa. Waduh, kamu tua. Brengsek. Kok kamu nggak tahu berterima kasih? Aku peringatkanmu, jangan tertipu. Kamu berani ngajarin aku? Tahukah kamu banyak koin perunggu kerajinan sekarang? Hei, jaga bicaramu ya. Kok kamu bisa mukul orang sih? Oke. Anggap aja aku nggak ngomong apa-apa. Adik kecil, mau jual nggak? Iya, aku jual. Oke. Saldo bank bertambah 1 juta rupiah. Nanti ada barang bagus lagi ya. Datang temui aku di perkebunan. Iya, tidak masalah. Yiding Manor. Itu bukan tempat Taipan Property Jiang Cheng? Jangan-jangan kakek ini adalah... Ada apa? Xiaofeng, lihat deh. Sekarang kamu sudah punya 1 juta. Kamu mau invest ke aku nggak? Invest ke kamu? Iya, invest untuk beli ekskavator. Kita kerjakan proyek konstruksi bareng. Dan kakek yang baru pergi tadi. Kalau tebakanku tidak salah, itu dari Property Jiang Cheng. Gak ada minat. Aduh, hidup ini ya. Naik turun terus. Kayak lagi mimpi aja. Sekejap doang, dapat 1 juta loh. Tapi uang ini buat pagiku masih jauh kurang banget. Karena penyakit ayahku butuh banyak uang. Li Yunfeng, penyakit ayahmu. Aku sarankan jangan diobati lagi. Ini adalah lubang tanpa dasar. Kamu tunggu 3 bulan. Rumah sakit, bayar segera. Aku udah dapat uangnya. Pergi bayar biaya rumah sakit sekarang. Ayah, tenang aja. Anakku sekarang bisa cari uang banyak. Aku pasti akan menyembuhkan ayah sepenuhnya. Yunfeng ya. Uangmu 1 juta datang tepat waktu. Rumah sakit lanjutkan perawatan. Tapi aku penasaran banget bagaimana caramu mendapatkan 1 juta itu. Kamu bukan operator excavator? Dapat dari beli tiket lotre. Keberuntungan sangat berperan besar di sini. Kepala Dr. Zhang, penyakit ayahku butuh obat terbaik. Uang bukan masalah, aku bisa mendapatkannya. Cari lebih banyak perawat untuk ayahku. Jaga dia saat aku pergi. Hei, tenang. Aku akan hubungi kamu. Terima kasih, Dr. Zhang.
dengar tim medis luar negeri. Katanya pernah bangunkan passion vegetative. Bisakah rumah sakit hubungi? Panggil tim medis untuk ayahku. Memang ada tim medis seperti itu, tapi mengundang mereka butuh banyak biaya. Uang tidak selalu bisa mempekerjakan. Lagi pula, rumah sakit kita ini, mereka tidak tentu mau beri muka. 10 juta. Apakah 10 juta cukup? 10 juta. Hehe. Tim medis menyembuhkan passion vegetative pertama. Komisi saja sudah menghabiskan 100 juta. Kamu tahu butuh dana banyak banget ya? 100 juta loh. Sekarang aku punya tangan bermutasi. Bisa deteksi harta bawah tanah. Ini keuntungan besar. Menghasilkan 100 juta seharusnya tidak sulit. Kepala Zhang, tolong bantu hubungi mereka ya. Aku akan berusaha keras cari uang. Baiklah, aku coba ya. Tak tahu ruang bawah rumah sakit. Apakah ada barang yang berharga? Wah, dingin banget. Ternyata ada barang bagus juga ya. Kamu 50 cm di bawah tanah. 3 kantong sampah di 2 meter bawah tanah. 10 tutup botol plastik 10 meter di bawah tanah. Belati Yuchang ditempa dari perunggu ini dari zaman musim semi gugur. Wah, belati Yuchang dari masa musim semi dan gugur. berapa nilai harganya ini ya? Mengambil benda dari jarak jauh. Benar-benar belati yang bagus. Sangat tajam tak tertandingi. Harus segera menemui bos Muyu. Biar dia cek harganya. Tidak benar nih. Semua barang sudah diambil keluar. Fenomena aneh ini seharusnya sudah hilang. Jangan-jangan barang bagus masih ada di bawah. Manik es giok kristal. Barang yang dipakai permaisuri dinasti Dafeng. Ternyata embun beku itu dipancarkan oleh benda ini. Mengambil benda dari jarak jauh. Wah, kok dingin banget. Taruh ini di telapak tangan, masih ada sedikit aliran hangat. Aliran mengalir ke tubuhku. Rasanya sensasi antara api dan es. Cepat cari Tuan Moyun. Yuk. Iya. Wah, adik kecil datang. Kelihatannya dapat barang bagus lagi nih. Iya, Tuan Mo jelly banget. Aku memang mendapatkan barang yang bagus. Tapi kita sepakati dulu ya, barang yang asalnya tidak sah. Saya tidak mau terima. Tenang, aku jamin dengan nyawaku sendiri. Pastinya asalnya benar dan resmi. Tuan Mo, lihat dong. Ini adalah pena ikan buatan Master Ono. Penglihatan yang tajam sekali. Katanya belati ini sudah keluar negeri. Sama sekali tidak bisa ditemukan. Kamu dapat dari mana? Ini barang peninggalan leluhur. Adik kecil, kamu pikir aku percaya omonganmu? Benar ini barang warisan turun-temurun. Baiklah, kita lupakan ini. Katakan, harga berapa? Bos Mo, saya bicara jujur saja. Aku kurang tahu harga antik ini. Silakan Anda sebutkan harganya. Lihat apakah harganya cocok. Saya ambil barangmu, pasti dapat untung dong. Selain itu, belati ini bukan satu-satunya. Konon, Master Oyezi menempa 7 senjata. Jadi, begini, saya tawarkan angka ini, 200.000. Untuk belati ini, Murah sekali begitu. Lihat, ini perunggu ditempa loh. Ini barang zaman Chunqiu. ini yang kamu tidak paham kan? Dunia barang antik ini. Usia tua tidak jamin harga tinggi, tapi tergantung kelangkaannya dan pasar. Spekulasi barang ini sama seperti batu giok. Orang yang suka ini bayar mahal. Jika tidak disukai, tidak berharga. Lalu ada emas juga. 10 tahun lalu, ratusan per gram. Sekarang harganya ribuan per gram. Iya, baiklah. Bos Mo, kamu paham berbisnis? 200.000 ya sudah saja. Baik, jadi kamu mau transfer atau uang tunai? Hei, jangan terburu-buru dulu. Aku punya harta berharga lagi. Ingin meminta Tuan Mo untuk melihatnya. Hei, masih ada barang bagus? Baik. Lihat dan beri ulasan bagus ya. Sepertinya ada aliran hangat masuk ke tubuhku. Gelang apa ini? Kenapa bisa seajaib ini? Lihat bahan manik-manik ini. Seharusnya ini adalah giok kekaisaran. Hanya satu di dunia batu giok. Khasiatnya sangat luar biasa. Benar, Tuan Mo. Silakan tawarkan harganya. Ini Adik kecil, saya tidak bisa memberikan harga. kenapa sih batu giok kaisar ini sangat dicari?
Apa Tuan mau tidak tertarik dengan barang ini? Bukan saya tidak tertarik, tapi gelang ini nilainya terlalu mahal. Dengan uangku sendiri, aku tidak mampu. Kalau cuma satu butir giok kekaisaran, aku masih bisa tahan kok. Tapi gelangmu, ada belasan giok kekaisaran yang disambung. Kamu harus tahu, hanya satu giok kekaisaran sebesar ini bisa dapat harga tinggi. Jadi, gimana aku menetapkan harganya? Aku tak bisa tawar harga. Berarti barangku nggak bakal laku dong. Masih ada satu cara buat jualan, yaitu nanti diserahkan ke rumah lelang. Kalau kamu percaya sama aku bantu kamu hubungi rumah lelangnya. Baik, nanti aku kasih kamu komisi. Baiklah, aku minta komisi 20%. 20%. Kamu minta komisi banyak banget ya? Karena barangmu ini sangat berharga. Hanya bawa ke lelang terbesar Jiangcheng. Mereka bisa hubungi orang kaya, suka giok kaisar buat lelang. Dan mereka menerapkan sistem keanggotaan pribadi. Klien biasa tidak punya hak lelang. Jadi, kamu paham maksudku kan? Baik, kita lakukan sesuai katamu. Kapan kita lelang barang ini? 3 hari lagi. Nanti aku hubungi kamu. Aku akan membayar 200.000 untuk ikanmu dulu. Uang 200.000 masuk ke rekening. Terima kasih banyak, bosmu. Aduh, Ada apa sih yang menusukku tadi? Mungkin ada barang berharga di lantai. Kamu gimana sih nyetir sepeda? Kamu bikin kakiku cacat loh. Bayar ganti rugi. bukan. Kamu tiba-tiba muncul dan menabrakku. Malah minta aku bayar ganti rugi? Apa sih yang kamu pikirkan? Anak muda, kamu sudah menabrak orang kita. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Mau kabur begitu saja. Cepat, bayar ganti rugi. Kenapa aku tiba-tiba merasa ini sengaja kalian buat ya? Aduh, kamu sudah tahu ya? Ya sudah, kita tidak berpura-pura lagi. Prinsip jangan pamer harta. Paham kan? Saat kita lewati toko barang antik itu tadi. Bos mengirimkanmu 200.000. Kamu berikan uang itu ke kita. Hari ini kita lupakan semuanya. Kalau tidak, sisa hidupmu habiskan di kursi roda ya. Iya, cepat, serahkan uang. Atau kau terluka parah. Dengar tidak? Serahkan uangnya. Kalian merampok di siang bolong begini. Kamu takut ditangkap polisi? Wah, polisi tangkap kita? Kita sudah masuk ratusan kali loh. Aku akan hitung sampai 3. Cepat serahkan uangnya. Kalau gitu, aku bantu hitung ya. 3, 2, 1. Pukul. Kayaknya aku harus pukul kamu. Kamu tidak akan mau bayar ya? Aduh. Barusan, ada apa sih? Kenapa bos tiba-tiba terjatuh di lantai? Ternyata tanganku bisa lihat harta bawah tanah. Juga punya kekuatan sekuat ini. Lalu apalagi yang aku takutkan? Hei bos, kamu tidak apa-apa. Aduh, jangan bantu aku berdiri. Tulang ekorku agak sakit. Aku berbaring sebentar nanti baikan. Kalian maju semuanya. Hajar dia habis-habisan. Takut apa sih? Kita banyak orang di sini. Misal anak ini memang sedikit jago. Dia kalah karena kita banyak. Ayo maju serbu. Iya, omongan abang besar bener banget. Saudara-saudara, maju bareng. Kali ini kita salah sasaran. Anak ini ahli bela diri. Kedua lengannya lebih keras dari baja. Bahkan lebih keras lagi. Kita kalah, lari cepat. Cepat pergi. Hei, tunggu. Tunggu aku dong. Aduh. Gimana? Masih berani minta uang? Abang besar, saya salah. Beri saya kesempatan sekali lagi dong. Aku akan berubah jadi baik. Aku tak akan lakukan ini lagi. Saya minta maaf. Saya bayar. Aku berikan semua uangku padamu. Cuma segini saja. Mohon abang besar, lepaskan saya. Nanti saya jadi orang baik ya. Kalau saya menemukan kalian lagi nanti, sampah masyarakat macam kalian berbuat jahat. Saya tidak akan memaafkan kalian. Iya. Saya patuh nasihatmu. Pergi sana. Lihat ke bawah tanah ini. Apa yang membuat telapak tanganku sakit? Bata di bawah 1 meter. Sampah plastik di 5 meter bawah tanah. Pedang perunggu di 920 berasal dari dinasti Zhou Barat. Wah, ternyata ini sebuah pedang. Pantas tadi telapak tanganku perih. Mengambil benda dari jarak jauh, keluar sana. Kamu. Memotong tanah seperti memotong lumpur. Pedang yang bagus sekali. Dan ini masih pedang perunggu. Kalau dijual, kayaknya harganya lumayan mahal. Jangan jual lagi. Kayaknya dia tidak punya cukup modal. Tidak sanggup membelinya.
Ayo kita coba pasar barang antik. Hei anak muda, aku lihat kamu memeluk sesuatu. Ada barang berharga yang mau dijual? Aku punya sebuah pedang yang terbuat dari perunggu. Kamu mau beli tidak? Tapi kamu harus tunjukkan barangnya dulu, supaya aku bisa memeriksanya dengan teliti. Ah, ya. Ya. Pedang pusakamu ini tidak berharga. Paling banyak 200 yuan. 200 yuan. Kamu bercanda apa sih? Aku tulus. Kamu tidak puas? Saya tambahin 100 yuan lagi. Pedang perunggu, anak ini asli. Tapi dia sendiri tidak saya kenal. Belum pernah lihat di pasar antik. Pasti dia pemula yang belum berpengalaman. Beli pedang dengan harga murah. Pemilik toko ini mau menipu saya yang tidak tahu apa-apa. Untungnya, tangan saya bisa merasakan. Barang antik ini terbuat dari perunggu. Berasal dari dinasti Zhou Barat. Bro, kamu beneran mau jual? Tapi barangmu ini cuma tiruan. Gini ya, saya tambahin uang lagi. Harga 500, jual ke saya. Sebuah pedang perunggu. 500 yuan. Kamu berani banget nawar serendah itu. Kamu jual ke saya kasih 2.000. 20 juta loh. Kamu pikir apa sih? 2.000 yuan. Pedang ini cuma barang palsu. Bisa laku 2.000 itu sudah bagus. Liu, pedang perunggu bagus ini cuma 2.000. Kamu tidak takut disambar petir ya di sepanjang jalan barang antik. Kamu sudah banyak menipu orang kan? Pedang ini bagus. Nilainya paling tidak 20,30 ribu. Gini aja, anak muda, aku tawarin 30 ribu, jual barang ini ke aku. Jangan jual ke mereka. Mereka saling kenal di belakang. Kamu ini gimana sih? Kalian pinter banget main trik. Saling compact main acting. Aku nggak jadi jual. Jangan gitu dong, adik kecil. Harganya masih bisa kita bicarakan kok. Kalian bertiga. Jangan menipu orang. Hehehe. Kakek Chen. Kakek Chen. Adik kecil, ini namanya jodoh loh. Kita ketemu lagi. Pedang perunggu milikmu ini, mereka terus menekan harga serendah mungkin. Gini, aku kasih harga yang jujur. 5 juta. Banyak banget ya. Aku tahu nilai pedang perunggu ini. Tapi aku nggak nyangka setinggi itu. Nggak masuk akal banget. 5 juta. Pedang perunggu ini. Aku udah perhatiin dari jauh tadi. Ini barang asli. Jadi, kamu mau jual ini? Saya mau jual. Baik, aku transfer uang ke kamu. Ayo. Uang 5 juta masuk kartu bank. Ini. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Barang di lapak ini palsu. Mereka cuma mau untung tanpa modal. Saya lupa, saya mau tanya. Pedang ini kamu dapat dari mana? Aku punya kemampuan khusus mengenali harta. Tanganku bisa temukan lokasi harta lalu gali tepat. Apakah Tuan Chen percaya? Kalau kamu punya kemampuan seperti itu, semua barangmu aku terima. Saya pergi dulu. Hei, Adek, hubunganmu dengan Tuan Cheng apa? kelihatannya dia sangat menghargaimu loh. Tidak ada komentar. Itu, bro. Tadi kami salah sama kamu. Kamu harus maafin kami ya. Iya. Maafin. Bro, makan bareng yuk. Tidak mau. Kalian tidak ada habisnya ya. Siapa yang tarik aku marah. Ini. Eh. Aduh. Warna merah. Tidak benar. Bukan ilusi. Barang bagus ada di bawah sini. Sampah sayur 1 meter bawah tanah. Kantong mie instan di bawah tanah. Lampu bekas di 5 meter bawah tanah. Baterai bekas di 10 meter bawah tanah. Gambar bunga teratai merah. Ada sampah sayur di bawah tanah. Juga ada sampah baterai bekas. Tapi gambar teratai merah ini adalah alasan cahaya merah di lenganku tadi. Hey bro. Bro, tadi kami menarik kamu. Aku ingin memberitahumu tentang kaki depan. Ada kulit pisang di bawah loh. Kamu tidak terluka kan? Tubuhku ini bukan botol. Mana mungkin hancur cuma karena jatuh. Sekarang masih siang bolong. Di sekitar sini penuh orang. Malam nanti aku akan mengeluarkanmu lagi. Ayo pergi Orang pasar antik pulang kerja. Benar-benar telat sekali. Ini sudah dini hari loh. Mengambil benda dari jarak jauh.
Tolongin aku. Suara apa ini? Apa jangan-jangan ada hantu di lukisan ini? Atau wanita di lukisan ini siluman. Yang disegel di dalam lukisan ini. Pantas tadi siang aku rasakan tanah. Ada lingkaran merah darah aneh. Tolong. Enggak, suara ini bukan dari dalam lukisan. Ternyata ada orang yang diculik. Bukan wanita lukisan yang berteriak. Bikin aku takut, setengah mati. Lepaskan wanita itu. Ini tengah malam buta. Ternyata masih ada orang di sini. Hei, jangan ikut campur. Kalau tidak, kau akan mati. Keluar dengan pisau berdarah. Lepaskan orang itu. Datang menyerah ke kantor polisi. Aku anggap semua tidak terjadi. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Saudara-saudara, lumpuhkan dia untukku. Bareng-bareng. Kamu. Aduh. Aku ahli bela diri. Lari cepat, saudara-saudara. Larinya cepat sekali. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Kalau gitu pulanglah ke rumahmu. Hari sudah gelap sekali. Kamu sudah menyelamatkanku. Tidak mau mengantarku pulang? Aku tidak punya waktu. Aku jual gambar ini untuk uang. Kamu orang yang berbisnis barang antik? Yah, bisa dibilang begitu. Ini adalah lukisan teratai berdarah. Kamu tahu lukisan teratai ini? Ya, pernah dengar. Ini dilukis perintah Ratu Dinasti Dakia. Dia melukis dirinya sendiri. Terus, kenapa warnanya dibuat seperti darah? Karena Ratu tidak disayangi, dia diasingkan ke istana dingin. Di dunianya, semua benda berubah menjadi warna darah. Jadi, lihat lukisan ini, lama-lama rasanya tertekan banget loh. Begini saja, aku beli lukisan ini. Terima kasih karena kamu menyelamatkanku. Berapa hargamu? Lukisan ini sudah tua, meskipun lama. Tapi, gaya lukisan ini bikin gak nyaman lihatnya. Semakin dilihat, semakin terasa tidak nyaman. Jadi, harganya tidak bisa terlalu tinggi, tapi kamu sudah menyelamatkanku. Aku kasih 1 juta. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju? Transfer saja uangnya. Pemuda ini cepat jual lukisannya ke aku. Harga tidak dinaikkan sedikit pun. Lukisan ini terasa menekan, Tidak nyaman. tapi nilainya masih jutaan rupiah. Aku cuma turunkan harga 1 juta. Kalau dia mau menaikkan harga, aku pasti akan memberikannya. Jangan-jangan lukisan ini dia curi ya? Pemuda, kamu terburu-buru ingin menjual lukisan ini. Jangan-jangan ini hasil curian ya? Apa curian itu? Ini aku gali dari bawah tanah. Gali dari bawah tanah. Bukannya kamu itu perampok makam ya? Mencuri harta makam. Aku tak pernah lakukan hal ilegal. Mencuri makam itu ilegal. Kamu tahu pemburu harta profesional? Oh, pernah dengar. Ternyata masih ada penerusnya ya. Baik, 1 juta kita deal. Aduh. Rekening bank dapat 1 juta yuan. Oke, transaksi selesai. Aku pergi dulu. Oh, aku sudah membeli lukisanmu. Kamu sudah menyelamatkanku. Kamu tidak mengantarku pulang ke rumah. Kamu tidak takut aku diculik lagi. Semua penjahat sudah diusir. Kamu aman sekarang. Lihat, kamu tampak sangat kaya. Pasti kamu putri keluarga kaya kan? Bawa pengawal saat keluar. Pria bodoh seperti ini masih ada? Selamatkan orang, tapi tidak antar pulang. Orang macam apa ini? Apa yang terjadi sih? Kenapa tanganku malah mengendalikan? Kakiku bergerak mundur tanpa bisa aku kendalikan. Pria brengsek yang tidak peka perasaan. Meskipun kamu kembali untuk menenangkanku, aku masih sangat marah. Kamu bukan pria super lurus. Antar aku pulang yuk. Ternyata bukan mau balik untuk mengantar aku pulang, melainkan cuma mau main-mainin aku. Pria kecil ini benar-benar membosankan. Akhirnya berhenti juga. Kedua tanganku ini membawa kedua kakiku berjalan mundur. Aku dibawa kemana sih? Ini adalah... Waduh, Ini kuburan massal. semua jiwa tak bertuan. Kenapa bawa aku ke sini? Di bawah tanah 2 meter. 5 Jawa dan serangga merayap. 5 meter di bawah tanah. Tulang belulang. Lubang tanah. 70 meter bawah tanah. Fosil dinosaurus. 100 meter di bawah tanah. Microraptor. Panjang tubuhnya 60 cm. Ini dinosaurus pencuri telur kecil. Tak heran tanganku mengendalikan kakiku.
Ternyata ketemu fosil Yulong mini. Ini barang langka loh. Hidup pada periode Kapur akhir. Panjang tubuhnya 60 cm. Salah satu dinosaurus paling kecil. Dinosaurus carnivora. Wah, bagus banget. Tangan saya sangat lihai ya. Ternyata tahu sabuk otomatis. Saya datang untuk mencari harta karun. Mengambil benda dari jarak jauh. Saya. Strukturnya utuh. Tulang belulangnya juga tetap utuh. Ingat Museum Jiangcheng. Sepertinya tidak ada fosil dinosaurus. Tunggu sampai museum buka besok. Jual benda ini ke mereka nanti. Apa yang dibawa pria itu? Ya ampun, apa yang kamu bawa? Kok kelihatannya seperti fosil dinosaurus ya? Kelihatannya seperti seekor dinosaurus, tapi aku nggak yakin ini fosil. Bisa jadi loh. Ini model dari kerangka kayu. Kecil banget ya, kakinya bahkan lebih pendek dari saya. Halo Nona, ini bukan model apapun, tapi fosil Yulong mini asli. Tolong ya, panggil kepala kalian ke sini ya. Oh, baik. Maksudmu kamu beri ini ke kami? Saya segera panggil kepala museum kita. Bukan, aku tidak mau memberinya loh. Pak Kepala, dia bilang mau memberikan fosil dinosaurus ini ke museum kita. Terima kasih ya. Terima kasih atas fosil dinomu. Terima kasih atas kontribusimu di Museum Jiangcheng. Ini benar fosil dinosaurus asli. Dan menurut pengalamanku, ini bahkan dinosaurus terkecil di dunia, dinosaurus bulu mini. Ini bisa jadi harta andalan museum kita. Segera hubungi wartawan. Adakan konferensi pers. Promosikan adik muda ini dengan baik. Semangat keberanian yang luar biasa ini. Adik muda, fosil dinosaurus yang begitu lengkap ini. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Boleh kasih tahu tidak? Itu. Jangan dulu emosi. Barang ini milikku. Aku juga tidak mau memberinya. Aku mau memungut biaya. Mau minta uang? Tentu saja, berani minta uang museum. Adik muda ini hebat banget. Benar juga sih. Adik muda, kita ini museum. Lembaga nirlaba. Kamu minta uang. Tidak pantas. Lihat koleksi museum kita. Semua kiriman dari rakyat sendiri kan? Tapi kamu malah berani minta uang. Apakah ini tidak adil? Benda ini milikku. Aku keluarkan ini buat tukar uang. Lagi pula, aku harus menghidupi keluarga. Aku butuh makan untuk bertahan hidup. Lagian, aku bukan super kaya kok. Kamu benar juga. Ini sedikit untukmu. Aku akan ajukan hadiah 1.000 untukmu. Kepala museum. Fosil ini asli loh. Lagi pula, tadi kamu juga sudah bilang, ini fosil Microraptor terkecil di dunia. Bahkan jadi harta andalan museum. Kamu tega kasih aku 1.000? Gini deh, aku kasih spanduk lagi sebagai bentuk apresiasi atas semangat donasimu. Kepala museum, aku bawa fosil dinosaurus ini. Aku tahu museum kita tidak punya benda ini. Tapi aku tetap dapat imbalan dong. Uangmu terlalu sedikit loh. Mana ada minta uang ke museum. Kamu donasikan benda ini ke kami, nanti kami buat potretmu di bingkai. Dipasang di dinding. Semua pengunjung yang datang bisa melihatnya. Agar semua pengunjung bisa menyadari kehebatan dirimu. Apa gunanya itu? Bisa buat makan? Wah, pria serakah uang banget. Kita tidak butuh fosil dinosaurus ini. Oh, tidak mau lagi ya? Aku bawa ke lelang. Aku yakin banyak orang kaya berebut. Aku pergi ya. Kita bicarakan lagi dong. Bicarakan lagi ya. Mau dibicarakan bagaimana lagi? Kamu tahu pentingnya fosil dinosaurus ini untuk begini saja. Berapa harganya menurutmu? 500 juta. Tidak mungkin. Terlalu mahal. Kami tidak mampu membayar sebanyak itu. Begini saja. Dengan wewenang tertinggi yang aku miliki. Aku ajukan 100.000 untukmu. Sebagai uang muka kerjasama kita. Lalu, tinggalkan fosil dinosaurus itu. Aku buat area dinosaurus di museum dengan sistem penjualan tiket masuk berbayar. Keuntungan yang didapat dibagi rata 50 dan 50. Bagaimana? Ini cara yang bagus sih. Lagi pula, nggak semua koleksi museum gratis buat dikunjungi. Ada juga bagian pameran yang berbayar. Baiklah, kalau begitu kita sepakati ini. Tapi, pembagian untung 70 dan 30. Aku 70%, kamu 30%. Oke, selamat bekerja sama. Kau pandai berbisnis. Aku segera setujui dana untukmu. Ini. Silakan. Orang bilang lokasi museum pilih Feng Shui. Aku nggak yakin itu benar. Coba cari harta di bawah tanah. Pipa drainase 1 meter bawah tanah. Tiang beton 3 meter bawah tanah. Tanah di
20 meter bawah tanah. Ruang rahasia 50 meter bawah tanah. Ada peti harta di ruang rahasia. Ruang rahasia. Peti harta karun yang terkunci. Menarik. Nanti malam aku akan mengeluarkanmu lagi. Akhirnya tidak ada orang tengah malam ini. Aku tenang ambil dari bawah tanah. Peti harta karun ini keluar. Hei, apa yang kamu lakukan? Jongkok di tengah malam begini, depan pintu masuk museum kami. Aku tidak berniat melakukan apapun. Perutku tiba-tiba sakit saja. Aku mau jongkok di sini sebentar. Aku lupa satu hal. Ada penjaga di pintu masuk museum. Perutku agak sakit. Perutmu sakit, jangan di sini. Toilet umum 200 meter di depan, ya. Baik, terima kasih kakak. Aku langsung pergi ya. Pas satpam terus mondar-mandir di sini, aku juga nggak bisa lewat. Ada. Aku 50 meter dari gerbang museum. Tangan mutasi saya bisa merasakan peti harta di ruang rahasia itu. Coba aja deh. Pasti bisa merasakannya. Pasti bisa, asalkan bisa merasakannya. Aku ambil peti harta dari jauh. Dapat. Jangkauannya pas, tepat 50 meter. Ambil peti harta dari bawah tanah. Mengambil benda dari jarak jauh. Akhirnya berhasil. Lihat apa yang ada di dalamnya. Kok kamu lagi sih? Bukannya tadi kamu pergi ke toilet? Maaf ya, Mas Satpam. Tadi aku mau ke toilet umum. Tapi ini, bener-bener gak tahan. Waduh, kamu malah nyelesainya di sini? Kok perilakunya jelek banget? Cepat pergi sana. Sebentar lagi. Aduh. Buka peti harta di rumah sendiri. Nggak ada orang muncul kan? Lihat barang apa yang kamu sembunyikan. Aku? Barang yang ada di dalam ini. Luar biasa bagus banget. Semua ini batang emas. Total ada 20 batang emas. 1 batang emas. Beratnya 500 gram. Menurut harga emas sekarang, dengan perhitungan 1.000 yuan per gram, jadi totalnya 10 juta dong. Bagus banget. Pendapatan hari ini luar biasa banget. Siapa yang menyembunyikan kotak emas ini? Ruang rahasia itu? Siapa yang gali ruang rahasia itu? Dibuat sengaja di depan museum. Aduh, nggak bisa dipahami deh. Sudahlah, peduli apapun milik siapa. Lagi pula tidak ada nama tertulis. Sekarang ada di tanganku. Jadi itu milikku. Tidur deh. Besok lanjut gali harta karun. Enak banget. Setelah kedua tanganku tersengat listrik, Ternyata berevolusi. baik saat menyentuh pohon, maupun tiang listrik dan dinding, serta benda apapun. Selama bisa terhubung ke tanah, aku bisa merasakan dengan jelas apa yang terkubur di bawah sini. Indra super kuat. Kabel listrik di dalam dinding beton, sekrup di dalam dinding. Kotak listrik di ruang sumur. Cincin giok di bawah gedung. Cincin giok Kaisar Dakun melambangkan kekuasaan kekaisaran. Tidak disangka sama sekali. Di bawah fondasi gedung ini ada cincin giok kaisar kuno. Benar-benar penemuan yang tidak terduga. Mengambil benda dari jarak jauh. Jual cincin besok. Lihat berapa nilai harganya. Aduh, tidur. Pak Chen tinggalkan alamatku, seharusnya di sini. Halo, saya datang menemui Pak Chen. Apakah kamu punya janji temu? Aduh, ini bukan Ling Yunfeng kan? Kamu siapa? Teman SMA, He Ergu.
Ternyata kamu satpam di sini ya. Anak ini dulu adalah preman. Aku ingat waktu itu dia bahkan pernah memukulku. Tapi sekarang kita sudah dewasa. Semua itu sudah berlalu begitu saja. Aku juga tidak mempersalahkannya lagi. Apa maksudmu kerja jadi satpam? Kamu tahu? Ini perkebunan mewah. Orang-orang di sini kaya raya. Bahkan aku satpam di sini. Itu juga satpam yang istimewa. Gajinya 10.000 yuan sebulan loh. Kamu nih, aku dengar kamu tak lulus kuliah, bener kan? Kemudian mengoperasikan excavator di lokasi konstruksi. Kamu ngapain ke sini? Mau cari kerjaan jadi petugas kebersihan? Aku tidak cari kerja. Aku ada urusan sama Pak Chen. Kamu nyari Pak Chen buat apa? Mau ngaku keluarga? Hari ini ada 80.100 orang cari Chen Lao. Kamu pergi istirahat di tempat sejuk. Aku bukan datang ngaku keluarga kok. Aku jual antik. Ini adalah cincin jempol giok. Tuan Chen suka barang antik. Kalau ada barang bagus, bawa ya. Di sini buat dijual ke dia. Chen Lao suka barang antik. Tapi dia bukan orang bodoh. Kamu bisa kenal dia? Pura-pura apa sih? Bawa barang palsu mau menipu sih? Ge-ergu ya. Kamu hancurin cincin jempol giok ini. Kamu tamat deh. Aku tamat. Kamu tidak bekerja di lokasi konstruksi. Datang ke sini mau menipu orang. Aku pecahkan cincin giokmu. Biar kamu nggak bisa menipu orang lain di sini. Cepat minggat. Jangan bikin malu di sini. Aku bicara baik-baik sama kamu. Kamu larang aku ketemu Chen Lao. Kamu masih mengusir orang? Apa? Gak terima? Cepat minggat sekarang juga. Kalau enggak, aku bakal hantam pakai tongkat ini ke kepalamu. Lagi apa ini? Ah? Pak Chen, kamu bawa tongkat mau mukul orang? Kamu, Pak Chen, begini kejadiannya. Anak ini bilang kamu kenal dia. Dia mau jual cincin itu padamu. Tapi aku kenal anak ini. Namanya Ling Yunfeng. Dia operator excavator di lokasi kerja. Mana mungkin dia kenal kamu? Orang besar, yang terhormat, kayak gini. Lagi pula, cincin jari itu pasti palsu. Aku lagi mau usir dia pergi. Jangan cemari udara segar Villa Yiding kita. Aduh, Pak Chen. Ini adalah Tuan Ling. Dia memang kenal aku. Kamu berani banget usir dia? Cincinnya? Sudah aku hancurkan. Ini barang asli. Ini dari dinasti Dakun. Cincin giok yang dipakai kaisar. Cincin yang melambangkan kekuasaan kekaisaran. Bisa-bisanya hancur begitu saja. Apa? Barang asli? Selesai. Apa yang baru saja aku lakukan? Tuan Chen, Aku benar-benar buta mata. aku tidak kenal benda ini. Aku kira Ling Yunfeng bohongi orang. Mohon maafkan saya. Aku minta maaf. Hei, cuma kata maaf bisa mengembalikan kerugian. Kamu tahu tidak? Berapa harga cincin ini? Aku akan membunuhmu. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak sengaja. Bang, Kak Feng, aku salah. Aku minta maaf padamu. mohon maafkan aku. Lalu kamu cari cincin yang sama. Buat Tuan Chen meredam amarahnya. Kamu gila ya? Dari mana aku dapat yang kedua? Pergi. Jangan pegang paha aku. Aku pasti tamat dong. Ergo sini, potong buat makan anjing. Tidak. Kak Feng, tolong selamatkan aku. Aku yang pecahin cincin giok itu. Tapi kan gak sampai harus mati. Tolong dong, serahkan saja ke Pak Chen. Aku ingin hidup lebih lama. Aku gak mau mati muda dong. Pak Chen, kasih aku mukalah walaupun dia hancurin cincin giok ini. Tapi kesalahannya nggak sampai dihukum mati. Karena kamu udah ngomong begitu. Ya sudah, ampuni dia. Mulai dari sekarang, nggak boleh tinggal di kota Jiang. Pergi sejauh mungkin. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kalau tidak, ku buangmu ke sungai. Iya. Terima kasih Pak Chen. Terima kasih, Kak Feng. Cepat pergi sana. Iya Pak Chen. Kalau gitu aku pamit duluan ya. Cincin giok ini udah pecah juga. Jangan dong, cincin giok ini pecah. Tapi aku tetap mau menerimanya. Lagi pula ini barang antik. Tapi harganya didiskon besar. Cuma 3 juta aja. Cincin jari giok ini sudah hancur. Masih bisa seharga sebanyak itu? Tentu sajalah. Barang yang langka pasti mahal. Ini adalah dinasti Dakun. Cincin giok kaisar saat naik tahta tidak tercatat di dalam sejarah. Tapi, orang tua ini tahu. Cincin jari giok ini dibuat dengan mengerahkan seluruh kekuatan negara. Jadi, sangat berharga. Kalau tidak hancur, nah nilainya bisa sampai lebih dari 10 juta. Aduh. Uang kartu bank masuk 3 juta. Uangnya sudah saya transfer ke kamu. Sekarang sudah tengah hari. Makan siang di tempat saya. Sekalian, ini cucu angkat saya. Lain hari saja ya. Saya masih harus pergi cari uang. Jadi saya sangat sibuk.
Kalau kamu punya barang bagus, ingat jual ke saya ya. Seluruh wilayah di kota Jiangcheng. Aku sentuh dengan tanganku. Semua barang terdeteksi sudah selesai. Tapi danau taman ini tidak terdeteksi. Apakah ada harta karun di sana? Ah, Ayo deteksi. Kedua tanganku. Ini adalah mutiara bercahaya malam. Mutiara bercahaya malam ini hanya pernah lihat di TV. Ini harta yang bisa bersinar sendiri. Ku dengar mayatnya tak membusuk. Mutiara bercahaya malam ini. Aku harus mendapatkannya. Mengambil benda dari jarak jauh. Kakek Wei Chen. Maaf ya, sudah mengganggumu larut malam begini. Tidak mengganggu sama sekali. Aku makan malam dengan cucuku. Kamu telepon sekarang ada apa ya? Begini. Aku punya mutiara bercahaya di sini. Tidak tahu apakah kamu tertarik. Apa? Mutiara bercahaya malam. Itu barang yang sangat bagus. Aku sangat tertarik. Oke, aku sekarang datang ke tempatmu. Ayo cepat datang. Kita ngobrol sambil makan malam. Tentang harga mutiara bercahaya malam ini. Kakek Chen, maaf. Aku tidak makan. kakek angkat. Dia itu yang aku ceritakan sebelumnya. Pria muda kaku yang pernah menyelamatkan kebetulan banget. Kamu cucu angkat Tuan Chen? Iya, bener banget. Nggak nyangka kamu sama kakek angkatku ternyata sudah kenal. Dia tadi mau kenalkan cowok padaku. Ternyata itu kamu ya? Kelihatannya sih, ini memang jodoh. Harga mutiara malam tidak dibahas. 10 juta. Sekarang aku transfer uang ke kamu. Saldo rekening bertambah 10 juta penuh. Baik, uang sudah ditransfer. Mutiara malam ini. Aku terima ya. Lalu, kamu duduk di sini makan makanan sederhana. Kita ngobrol bareng. Lalu setelah itu, kamu juga sama Xiao Xiao perkenalan lebih dekat. Gimana, Pak Chen? Saya nggak jadi makan. Saya pamit duluan ya. Aduh, sekarang aku nggak ada pikiran buat pacaran. Aku harus cepat cari uang. Dapatkan banyak uang buat ayahku. Cowok ini kok straight banget sih? Aku beli banyak barang antik darinya. Bahkan muka untuk makan sekalipun. Dia tidak mau memberikannya kepadaku. Di mana cari harta hari ini? Rasanya seluruh kota Jiangcheng sudah aku gali sampai habis semuanya. Cuci muka dulu yuk. Terakhir kali getaran lenganku membawaku. Pergi ke bukit kuburan massal. Kali ini mau kemana? Jangan-jangan terjadi lagi ya? Kali ini mau kemana kita? Jangan-jangan datang lagi deh. Tanganku ini. Kenapa malah membawaku ke tempat ini? Lokasi proyek konstruksi ini. Aku pernah dengar tentang ini sebelumnya. Katanya tiba-tiba ada lubang langit besar. Lalu tiba-tiba menghilang lagi. Banyak orang bilang tempat ini berhantu. Project property ini mangkrak. Belum ada yang berani ambil. Kamu bawa aku kemari buat apa? Kamu tadi sepertinya mendeteksi sesuatu. Lalu terlempar keluar gaya magnet. Ternyata tanganku ini membawa aku datang untuk menggali harta karun. Ada sesuatu di bawah tanah ini. Coba lagi. Tidak disangka. Ada tembok kuno di bawah tanah. Ini tembok kuno dinasti Dawu. Aku pernah dengar tentang dinasti ini. Negara ini berlandaskan bela diri. Selalu melakukan peperangan dengan negara luar. Meskipun tembok ini bukan barang antik, ini sangat berharga. Halo Kepala Museum. Kamu tahu dinasti Wudao? Dinasti Dawu. Ini dinasti yang menghargai bela diri. Sejak berdirinya sampai runtuh, selalu berperang. Sejauh yang aku ketahui,
saat dinasti ini dihancurkan. Pasukan masih berperang jauh. Tembok mereka sangat kokoh. Musuh luar sulit menembus. Kalau bukan karena pemberontakan dalam negeri, dinasti ini akan bertahan lama. Kenapa kamu tertarik sama dinasti ini? Iya, aku temukan tembok kuno dinasti ini. Apakah museum tertarik dengan arkeologi? Apa? Kamu menemukan tembok kota kuno mereka? Hahaha. Tentu saja aku tertarik. Kalau kondisinya masih terjaga dengan baik. Ini pasti makna yang mengubah zaman. Katakan di mana sekarang. Aku pasti akan memberitahumu alamatnya. Tapi, aku paham. Kamu mau imbalan kan? Tenang, asalkan terjaga. Keuntungan buatmu pasti nggak kurang. Kamu datang ke West City? Hei, di sini. Jangan-jangan kamu mau bilang tembok kota di bawah sini. Tebakmu benar. Tepat di bawah sini. Bahkan kalau itu benar. Kalau kita gali tembok kota kuno, bongkar bangunan setengah jadi ini, dana yang dibutuhkan untuk itu angka astronomis loh. Aku tahulah. Tapi aku cuma kasih alamat ini. Bagaimana cara melakukannya itu bukan urusanku lagi. Kamu ini agak licik deh. Jamin ada tembok. Aku akan lapor ke atasan asalkan permohonannya disetujui. Membongkar gedung terbengkalai ini sangat mudah. Tenang saja, aku jamin dengan nyawaku. Kirim orangmu dulu untuk survei. Oke, bayaranmu tidak dibayar duluan ya. Kamu tidak bilang tembok kota terbengkalai. Tidak bisa begitu, Pak Kepala Museum. Kalau kamu tidak memberiku bayaran, aku tak akan memberitahumu berapa meter di bawah fondasi. Nanti orangmu kerja sia-sia saja. Aku melihat keyakinan yang luar biasa padamu. Itu juga membuatku sangat penasaran padamu. Dari fosil dinosaurus di awal, lalu ke kelompok makam kuno, sampai ke tembok kota kuno sekarang. Kamu punya misteri luar biasa. Bisakah kau ceritakan kemampuanmu? Barang-barang bagus ini, sejujurnya, itu semua berkat kedua tanganku. Kalau tidak mau bicara ya sudah. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Aku tidak akan menanyakannya lagi. Nah, ini 500.000 sebagai bayaran tahap awal. Nanti di tahap akhir, penggalian tembok kota kuno selesai. Aku minta bonus 3 juta untukmu. Baiklah. Wah, orang pemerintahan memang dermawan banget. Kalau gitu aku pergi duluan, oke? Tanganku. Kamu bisa bawa aku cari harta. Berarti kamu punya jiwa yang peka. Bisakah kita cari harta lainnya? Aku sangat butuh uang. Tanganku membawaku sampai ke sini. Apakah ada harta di bawah sini? Anjir. Di bawah tempat pembuangan sampah ini, ternyata ada begitu banyak barang bagus. Mahkota yang dipakai kaisar zaman kuno. Pedang yang digunakan kaisar zaman kuno. For itu bisa gerakan 1 juta tentara. Yang paling penting adalah surat kekebalan hukuman mati itu. Kalau semua benda ini dikeluarkan sekaligus, pasti akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Anak muda, kamu lihat-lihat di sini. Kami sudah memilah sampah setengah hari. Ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Perutku lapar. Jongkok sebentar di sini. Lapar? Nonton, kita memilah sampah di sini? Kamu pasti belum makan beberapa hari. Sini anak muda. Pergi beli beberapa bakpao. Cepat pergi, baunya menyengat. Ayo pergi. Waktu kecil dulu, ayahku memberiku 10 yuan. Menyuruhku pergi beli bakpao untuk dimakan. Terima kasih, Pak. Tapi aku tidak lapar. Tadi kakiku lemas. Jadi aku jongkok, bilang lapar. Aku pergi sekarang juga. Pak tua, Anda orang baik. Mengambil benda dari jarak jauh. Keluar sini. Barang kesayanganku. Saudara-saudara sekalian, kita awasi anak ini cukup lama. Kalian lihat tidak bagaimana dia mendapatkan barang-barang antik itu. Rasanya seperti melakukan sulap. Antik-antik itu muncul tiba-tiba. 4 barang ini bisa laku mahal. Saya jual ke Pak Chen ya.
Serahkan pada bos Muyun untuk dilelang. Serahkan pada bos Cumi untuk lelang. Ini tahu nilai keempat harta ini. Bukan harga tetap Tuan Chen. Woi kakak, anak itu mau pergi. Kita ikuti dia atau gimana? Mengikuti diam-diam juga tidak seru. Lagi pula, kita tak akan tahu dia. Mengeluarkan barang-barang itu. Langsung saja pergi ambil paksa barangnya. Ayo pergi. ST, jangan berteriak. Aku cuma mau hartamu. Bukan mau yang lain tidak-tidak. Kenapa sih? Aku selalu ketemu perampok terus. Karena kamu kan orang kaya. Serahkan barangnya ke aku, jujur. Aku tidak akan menyakitimu. Aku takut kamu nyawa untuk ambil. Tapi nggak punya nyawa untuk nikmatinnya. Aku kira cuma dia sendirian aja. Nggak nyangka ada teman bantu juga. Masih bengong apalagi. Serang dia. Rampas barangnya, isinya semua barang antik. Hei! Hampir dapat. Anak ini pernah latihan bela diri. Cepat sini, lindungi aku. Cepat datang lindungi aku dong. Bang, kita nggak bisa lawan dia. Aku kaget banget. Kenapa kamu belajar merampok? Bang, ini pertama kalinya aku loh. Belum terlalu mahir. Bang, Ampun nyawa. aku nggak berani lagi bang. Terus gimana kalian bisa tahu ada barang berharga di tempatku? Aku cuma sama teman-teman. Hari itu mancing di tepi danau. Aku lihatmu munculkan mutiara malam. Jadi pengen coba keberuntungan. Gak nyangka aku udah sangat hati-hati, tapi masih bisa ketahuan orang. Bang, kamu bawa pisau buat apa? Aku cuma perampokan gagal loh. Kamu tak perlu bunuh dia. Kawan, aku bisa buat barang antik. Rahasia ini tidak boleh terbongkar. Aku sumpah, aku tidak pernah bilang. Cuma kita beberapa saudara yang tahu. Belum sempat bilang ke orang lain. Bos, sangat baik sekali. Tapi cuma orang bisu. Yang tidak akan membocorkan rahasia. Dan Kemen, jangan, bos. Aku salah, jangan, bos. Kalau bukan karena aku butuh uang, pasti aku akan menyimpan kalian semua. Halo tuanmu. Belum istirahat ya. Acara lelangnya sudah aku urus semuanya. Besok malam di aula lelang waiting. Jangan lupa hadir nanti ya. Dan lewat hubunganku. Lelang ini hanya barangmu yang dilelang. Manik es Gio kaca itu loh. Wah, bagus banget. Akhirnya bisa dilelang juga. Tapi Tuan Mo, bisakah lelang ini tambah barang? Aku punya beberapa barang antik. Apa itu? Kalau nilainya biasa-biasa saja. Jangan dikeluarkan buat bikin malu aja. Itu Hufu. Piagam besi pengecualian hukuman mati. Pedang dinasti Tang dan mahkota. Apa? Ini barang antik langka semua. Keluarkan barang antik. Benar. Kalau kamu ada waktu, sekarang aku bawa barang-barang ini ke toko kamu biar kamu lihat. Oke, aku kebetulan di toko. Mending kamu datang ke tempatku. Ini dia barangmu yang kamu cepat buka. Aku ingin lihat. Oke? Aku kira kamu bohong padaku. Ternyata benar adanya. 4 barang di rumah lelang. Aku yakin sekali. Pasti harga tertinggi sepanjang sejarah. Betul. Dan komisi kamu nanti juga akan melebihi bayanganmu. Ya, 4 harta ini tetap di sini. Besok aku minta lelang cek itu, lalu minta mereka melelangnya. oke. Aku pergi dulu ya. Aku pergi dulu ya. Hei Lin Feng. Keempat barang berharga ini ada di tempatku. Kamu tidak takut aku kabur semalaman? Aku percaya padamu. Juga percaya pada karaktermu. Terima kasih atas kepercayaannya. Kalau kamu beneran kabur malam ini, aku cuma terima nasib sialku. Aku akan terus menggali harta. Aku sudah menyerahkan lencana harimau. Semua barang itu sudah diserahkan ke lelang. Dianggap asli oleh Feng Lao. Semuanya asli. Tapi dia ambil komisi 30%. Mereka sangat menantikan lelang kali ini. Tentu saja, kalau lelang gagal, Tuan Feng juga bilang dia akan membelinya. Bagaimanapun juga, kamu sama sekali tidak akan rugi. Semua hadirin, tenang sebentar. Lelang kali ini akan segera dimulai. Tuan Feng, kita datang ke lelang. Semua datang untuk mutiara es giasmu. Cepat bawa koleksimu untuk lelang. Ini adalah barang penutup utama sebelum lelang mutiara es kaca giok. Kami punya 4 barang lelang.
Dijamin kalian semua pasti suka. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah mahkota. Setelah melalui tanganku, penilai barang antik utama dengan identifikasi resmi yang terpercaya. Ini milik dinasti Padang Pasir Besar yang dipakai oleh Kaisar. Mahkota Kaisar. Aku menginginkan mahkota Kaisar. Dinasti Gurun Besar. Aku pernah membaca sejarah tidak resmi. Aku tahu dinasti ini. Pak Feng, berapa harga awal lelangnya? Lelang dimulai dari 1 juta. Setiap kenaikan minimal 100 RB. Kalau gitu aku tawar 1,5 juta, 1,6 juta, 1,8 juta. Teman-teman, mahkota ini sudah aku incar. Aku ingin ambil foto untuk kakekku. Kalian semua juga tahu. Dia sebentar, ulang tahun 80 tahun. Tolong beri saya sedikit uang. Karena Tuan Muda Qian sudah berbicara. Hormati keluarga Qian yang kaya raya. Mahkota ini, uangnya kurang. Betul, Tuan Muda Qian menyukainya. Dan dia juga sangat berbakti. Kami mendukungmu. Aku juga tidak ikut lelang lagi. Terima kasih. Aku tawar mahkota ini 2 juta. Umumkan saja. Apakah ada yang masih ingin menawar? Kalau tidak ada, maka aku akan 2 juta. Pertama, siapa Tuan Muda Qian itu? Cuma satu kalimat, nilai mahkota turun. Mahkotaku lebih dari 2 juta. Jelas sekali. Uang sedikit, nilai tinggi. 2 juta. Kedua kalinya 2 juta. 5 juta. Orang ini siapa sih? Uangnya sedikit, beri dia muka. Tidak usah ikut lelang lagi. Semua orang tidak menawar. Hanya orang ini. Siapa beri dia keberanian menawar? Ini jelas tidak menghargai muka Qian. Dia tangguh tapi wajahnya asing. Dia bukan tipe anak kaya. Kenapa kamu malah menawar barangmu sendiri? Apakah aturan lelang larang barang sendiri? Sebenarnya tidak ada peraturan seperti itu. Tapi setelah kamu menaikkan harga, kalau uang kurang, dia tidak ikut. Bukankah kamu malah rugi sendiri? Tertahan sendiri, ya sudahlah. Harganya terlalu mahal. Jadi saya tidak izinkan siapa pakai. Statusnya untuk menekan harga barang saya. Aku paham, kamu ingin jual mahal. Yang ditakutkan adalah kalau uang sedikit, kita tidak ambil. Lalu bagaimana jika dia tidak syuting? Pasti ada yang lain syuting. Jika orang lain tidak merekam, aku beli barangku sendiri. Pria ini agak gagah loh. Hei, aku sudah bicara tadi. Semua orang jangan menghormati dia. Kamu malah sengaja menghormati dia. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Qian kami. Menurutku mahkota ini cukup bagus. Jadi aku mau beli buat main-main. Apa itu tidak boleh? Lagi pula, kenapa aku harus memberi muka kepadamu? Aku harus beli barang ini. Ada masalah apa? 8 juta. Kalau berani, lanjutkan menawar. 10 juta. Sialan, berani banget. 11 juta. Aku nggak percaya dia berani ikut. Siapa orang asing ini? Berani lawan Qian yang kurang duit? Uang ini sengaja menentangku. Aku harus naikin harganya lebih tinggi. Ayo memancing sifat sombong anak kaya. 30 juta. 30 juta. Mahkota ini ditawar sampai 30 juta. Astaga, sangat mendebarkan banget. Seru banget. Belum pernah melihat Qian Shao. Pemandangan dia tertekan seperti ini. Jago banget. 30 juta. Kamu pandai sekali menaikkan harga ya. Tapi kamu tahu, kalau aku berhenti menawar, jadi kamu bayar harga mahkota ini. Kalau kamu tidak mampu membayarnya, rumah lelang akan memotong satu lenganmu sebagai konsekuensi menaikkan harga sembarangan. Karena aku berani menaikkan tawaran. Itu artinya aku punya keyakinan yang cukup. Kalau kamu tidak mau menawar lagi, tutup mulutmu saja. Pak Feng, pukul palang lelangnya. Mahkota ini, aku pasti mendapatkannya. Aku belum bilang berhenti menawar. 35 juta. Masih Qian Shao. Wah, kaya raya banget. Aku sudah mengajukan tawaran. Teruskan tawaranmu. Ayo, tawarkan lagi. Kamu menang. Aku beri muka. Mahkota ini milikmu. Untung kamu sadar diri. Ayo, mulai tawar. Ada yang mau menawar lagi? Kalau tidak ada, saya akan memukul palu lelang ini. Selamat, Tuan Qian dapat mahkota. Semuanya bertepuk tangan. Kamu tahu tidak? Tadi, aku kaget setengah mati. Aku kira pos itu tidak difilmkan. Dia pasti tidak akan berhenti menawar. Sifat sombongnya sudah sepenuhnya aku kendalikan. Apa yang terjadi? 2 kali sebelumnya, kedua tangannya gemetar. Kali ini tangan kanan gemetar. Kamu, jangan bergerak sembarangan di sini. Meskipun mau ajak cari harta. Beri aku waktu bersiap dulu dong. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh dari kursi? Aku cuma sedikit lapar. Lapar sampai lemas tidak berdaya. Jadi aku berbaring di lantai. Lapar sampai lemas? Iya, aku punya kebiasaan buruk. Kalau perutku lapar, aku langsung lemas tidak bisa berdiri. Aku beli pancake, oke? Segera kembali. Sialan. Dia terus menaikkan harga barusan. Manfaatkan kesempatan ini untuk melakukannya. Hajar dia sekali. Biar dia tahu akibat menyinggung saya. Aduh, perutku sakit gila. Keluar sebentar ke toilet. Mohon acara lelangnya dihentikan sebentar. Baiklah. Uang sedikit,
Tolong beri kami kehormatan. Acara lelang dihentikan selama 10 menit. Ada harta di basement parkir ini. Astaga. Ini ternyata surat perintah kekaisaran. Ada apa? Kenapa kemampuan indera di tangan kananku malah menyuruhku terus menjelajah ke bawah? Ada barang bagus. Tapi tadi, aku sudah merasakan selain surat perintah kekaisaran itu, sebagian besar cuma tanah saja. Wah, gila. Ternyata aku menemukan urat ruby utama. Ini luar biasa banget. Harga ruby itu naik karena spekulasi. Dari ratusan yuan sampai ribuan yuan, bahkan sampai puluhan ribu yuan. Dan aku merasakan urat tambang ini luasnya cuma 300,500 meter persegi. Perkiraan awal nilainya mencapai miliaran. Dan urat tambang ini cuma 300,500 m². Perkiraan awal nilainya mencapai miliaran. Tapi aku tidak bisa mengambil urat tambang ini keluar. Ayo kita ambil kota suci dulu. Cari kesempatan kerja sama kembangkan ruby. Ruang, waktu, gerbang. Sekarang hanya lihat kata perintah kerajaan. Isinya sudah tak jelas karena waktu. Nggak tahu bisa laku berapa harganya. Simpan dulu. Nanti bisa jadi koleksi di dinding. Tuan muda ternyata ada di sini. Hampir dikira dia kabur. Sial. Jangan memukulku tanpa alasan. Apa maksudmu? Kamu masih berani tanya apa maksudnya? Kena hukum karena menaikkan harga sengaja. Kamu nggak tahu betapa mengerikannya aku. Pukul. Hajar sampai mati. Baik? Aduh, aku mematahkan pisau dengan tangan kosong. Hebat banget. Hei bocah, jangan sombong. Bisa berkelahi itu hebat banget ya. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu berani sentuh aku akan balas dendam padamu. Kamu. Aku tidak dendam sama kamu. Kenapa kamu bawa pengawal untuk menggangguku? Sekarang siapa yang mengganggu siapa? Bukan. Aku tak ingin mengganggumu. Kenapa kamu bawa orang ganggu aku? Kamu ini. Kamu pikir kamu kaya? Gokil banget sih. Kak, jangan pukul. Memukul itu tindakan yang sangat kasar. Bukan kamu duluan bawa orang datang. Aku ya? Aku nggak pernah mukul kamu. Kalau berani kita buktikan di pertandingan. Adu kemampuan asli. Oh, Kamu mau adu gimana? tentu saja adu kekayaan. Siapa bisa beli semua barang lelang? Kalah harus minta maaf pada pemenang. Maaf di lelang umum. Anak ini goblok ya. Semua barang lelang itu yang aku titipkan ke panitia lelang. Tapi justru ini pas banget. Aku bisa naikkan harga sekarang. Bisa. Taruhan yang kamu ajukan ini aku terima. Kalau kamu yang menang nanti, aku bakal minta maaf ke kamu. Boleh kan? Boleh. Ayo kita balik lanjut lelang sekarang. Aku akan tunjukkan kekayaanku padamu. Gak ada lawan. Kamu udah lebih baik kan? Iya, udah baikkan. Terima kasih atas perhatianmu. Kamu dan Tuan Kian masuk bareng. Lihat bekas tamparan besar di wajahnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Pengawal pribadinya memukul aku. Lalu aku memukul baliknya. Ini bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Terus lagi, aku sekalian bertaruh dengannya. Aku bertarung dapatkan barang lelang ini. Yang kalah minta maaf pada pemenang. Loh, kenapa aku makin dengar makin bingung? Taruhannya apa sih? Siapa yang beli barang lelang? Iya benar. Tapi semua barang lelang itu yang kamu titipkan, pihak lelang sepertinya sudah tahu itu milik kamu. Terus apa artinya? Ini ada arti yang sangat besar. Aku bisa naikin harga dengan terang-terangan. Tekan harga, lalu jual dengan untung bagus. Oh, aku mengerti sekarang. Orang uang sedikit tapi jaga gengsi. Kalau kabar kamu memukul dia tersebar, dia jadi bahan ejekan semua orang. Jadi, kamu minta maaf secara publik. Tapi kamu benar-benar mendapatkan barangnya. Tidak disangka ya, kamu ternyata pria yang licik banget. Tapi, kalau Tuan Cian tahu nanti barang lelang itu kamu titipkan, dia pasti marah sekali. Tenang aja, dia benar-benar bodoh sekarang. Tonton pertunjukan serunya nanti. Sekarang, Tuan Qian sudah kembali. Lelang dilanjutkan. Sekarang barang lelang kedua, Tuan Feng. Aku buru-buru. Jangan dikeluarkan satu persatu lagi.
Keluarkan semuanya sekaligus. Lelang semuanya bersamaan. Usulan dari Tuan Chen tadi. Apakah ada yang keberatan? Semuanya? Tidak ada, tidak ada. Baiklah. Maka lambang kuno. Pedang tang, surat keringkasan, giok, kaca, hidangkan 4 lelang Ice Pearl. Ini 4 barang lelang, fur, harimau. Token kematian Tang Dao dan mutiara es giok. Setelah saya identifikasi secara resmi, semuanya adalah barang asli. Perkenalkan dengan penuh hormat. Manik es giok kaca Torolada. 19 butir yang dijuluki giok kaisar. Dirangkai menjadi satu nilainya. Bisa dibayangkan. Bahkan, piagam kekebalan pun ada. Siapa yang ambil ini jadi souvenir? Pasti sangat berarti banget. Lalu ada manik es giok juga. Aku mau bawa pulang buat kasih kekasih kecilku. Aku datang ke sini memang untuk mendapatkan manik es giok kaca ini. Kali ini pasti harus kudapatkan. Wah, gila nih. Berapa harga lelangnya? Kita lelang paket kali ini. Sekarang tanpa harga awal. Dan tidak ada penawaran tambahan setelahnya. Semuanya mengandalkan kemampuan masing-masing. Bagus. Aku suka cara penawaran ini. Kalau gitu aku yang mulai duluan. Aku tawarkan 10 juta ya. 10 juta. Kamu pandai memanfaatkan celah, ya. Keempat barang lelang ini. Ambil salah satu saja secara acak. Harganya minimal 10 juta. Aku tawarkan 30 juta. Aku tawarkan 50 juta. 52 juta. Teman-teman, tolong beri aku muka ya. Keempat barang lelang ini. Semuanya aku suka. Aku akan ambil ini untuk kakekku. Aku tawarkan 53 juta. Semuanya berhenti menawar ya. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan kalian, Tuan Muda Qian. Ini tidak boleh. Kami juga menginginkan barang-barang ini loh. Betul, Tuan Muda Qian. Mahkota tadi itu, kamu bilang tidak boleh kami menawar. Kami semua menghargai muka kamu, jadi kami berhenti menawar. 4 barang lelang ini. Kamu lagi-lagi tidak mengizinkan kami menawar. Kamu pikir ini lucu? Selalu menindas kami dengan nama keluargamu. Kalau kamu tidak punya hubungan ini di mata kami, kamu bahkan tidak berarti apa-apa. Kamu kira kamu kaisar ya? Apa yang kamu katakan? Kami semua harus patuh padamu? Kalau begitu, kalian tidak perlu peduli. Boleh lanjut menawar. Tapi ingat baik-baik, setelah kamu berhasil menawar, ini musuh keluarga Qian kita. Jadi, mau syuting atau enggak sih? Tuan Muda Qian sudah tegas bicara. Kalau sampai teruskan menawar, ini bermusuhan dengan keluarga Qian. Qian Shao selalu arogan. Aku nggak mau perusahaanku ditekan Qian. Aku juga tidak mau ditekan. Aku berhenti menawar. Lebih baik jadi penonton saja. Ya sudah, aku juga berhenti menawar. Jangan sakiti uang karena ini. Tuan Muda Qian. Keempat barang lelang ini ya. Semoga semuanya berhasil kamu dapatkan. Terima kasih semuanya. Kalian semua punya pandangan bagus. Juga orang sukses yang pandai bekerja. Tunggu lelang ini selesai ya. Proyek-proyek dari keluarga Qian kami akan berikan sebagian untuk kalian. Terima kasih, Tuan Muda Qian. Sial, orang ini pakai statusnya buat tekan harga kita. Orang ini jahat banget. Dia anak kaya raya, gajinya kecil. Karena dia sudah mengucapkan janji itu, semua orang tentu harus menghormatinya. Lagi pula, tidak ada yang mau membuatnya tersinggung. 53 juta itu cukup banyak. Sudahlah, terima saja kenyataannya. Bagaimana aku bisa tenang begitu saja? 53 juta ini angka sangat besar. Tapi bagiku, jauh tidak cukup. Saya butuh uang lebih banyak. 4 lot ini tidak ada penawar. Jatuhkan palunya. Pak, kau pria yang paham manfaatkan koneksi. Cepat jatuhkan palunya. Saya sudah tidak sabar lagi. Saya tawar 1 miliar. Kamu gila. Saya baru saja menawar 53 juta. Kamu tawar 1 miliar. Saya tawar 1,2 miliar saja. Kalau kamu masih tidak menawar, berarti saya yang menang. Kalau sebelumnya ada urat delima merah, saya juga tak berani harga tinggi. Kamu punya modal sebanyak itu? Saya minta verifikasi dana. Verifikasi dananya. Dana kurang. Jika Tuan Lin gagal bayar uang sebanyak itu, maka panitia lelang akan mematahkan kakinya sebagai hukuman. Jadi langkah verifikasi dana ini bisa diabaikan. Baik, saya lanjut menawar 1,3 miliar. 2 miliar. Kamu. Meskipun saya sudah bertaruh dengan kamu, tapi aku tidak nyangka kamu pakai. Cara ini untuk menawar lawan aku. Auramu melemah ya. Ternyata kamu juga tidak sehebat itu. Anak ini kekayaan ratusan miliar kan? Aku bayar 200 juta, dia marah. Dia meskipun punya kekayaan miliaran, itu semua adalah aset, tetapi arus kasnya tidak sebanyak itu. Aku takut kamu menawar terlalu tinggi. Dia menyerah, tidak ikut lagi. Terus gimana dong? Aduh, setelah kamu bilang begitu, hatiku jadi deg-degan khawatir. Tapi melihat dari sifatnya, aku yakin dia akan terus ikut.
2,1 miliar. Lihat, kan dia ikut menawar juga. Tapi aku tidak ikut lagi. Kamu menang, aku menyerah. Lah kamu menyerah? Kukira kau sangat hebat. Tuan Feng, silakan pukul parang lelangnya. Parang lelang akhirnya berhasil didapatkan oleh aku. Selamat Tuan Muda Kian dapat Hufu Pedang Tang. 4 barang lelang giok kaca es. Mari kita berikan tepuk tangan untuknya. Kamu kalah. Sesuai kesepakatan kita. Sekarang saatnya kamu menepati taruhan itu. Tidak masalah. Yang kalah harus terima nasibnya dong. Saya mau kasih tahu semuanya. Aku bertengkar dengan Qian Xiao. Di sini, saya minta maaf kepada Tuan Qian. Maaf ya, uang sedikit, maaf ya. Akhirnya bisa angkat kepala dengan bangga. Inilah akibatnya kalau kamu lawan saya. Kenapa masih harus minta maaf? Kebetulan sekali. Saya umumkan sesuatu sekarang. Penyedia barang lelang kali ini, Tuan Ling Yunfeng. Tanpa dia yang sediakan barang-barang ini, kita tidak dapat harga tertinggi di lelang. Apa yang terjadi ini? Gila. Kamu bicara apa? Beberapa barang lelang ini, semua disediakan oleh brengsek ini. Benar begitu Tuan Chen. Kamu selalu tekan harga pakai statusmu. Aku khawatir tak dapat harga tinggi. Tidak disangka sama sekali. Pada akhirnya Tuan Ling Yunfeng dengan kamu saling menawar harga baru bisa mendapatkan harga setinggi ini. Tidak disangka sama sekali. Pada akhirnya Tuan Ling Yunfeng dengan kamu menawar sampai harganya bisa setinggi ini loh. Jadi untuk menunjukkan permintaan maafku, aku mau membungkuk lagi buatmu ya. Sialan. Kalian bikin jebakan buat tipu aku. Rumah lelang kami adil. Kamu menawar bersama Tuan Ling Yunfeng. Kami tidak tahu soal itu. Jadi bukan berarti kami menipumu. Hati yang terlalu sombong. Yang bikin kamu kalah sehancur ini. Sialan. Aku tidak ikut lelang lagi. Aku tidak mau barang ini. Kembalikan uangku. Kamu harus terima kalah dalam taruhan. Jangan tidak mau mengaku kalah loh. Pak Feng, kirim uangnya. Ke rekeningku saja sudah cukup. Aku pergi duluan. Oke, paling lambat besok malam sampai ke rekeningmu. Baik, 2,1 miliar. Kurangi komisi Moyun dan rumah lelang. Aku masih punya 1,05 miliar. Kali ini untungnya bikin puas banget. Ayo pergi. Yunfeng akan jadi miliarder nanti. Mau traktir makan tidak? Ada apa sih? Datang lagi nih. Tangan kiri nemu harta. Ya, aku nggak ada waktu hari ini. Nanti saja kita bicarakan. Benar-benar cowok lurus, keras banget. Udah dapat uang sebanyak itu. Nggak mau traktir makan sekalipun. Pelit. Tangan kiri bawa aku ke sini. Ada harta di bawah danau ini. Ada apa sih? Sebelumnya, menyentuh tanah tidak pernah menyakitiku. Kenapa malah bikin aku berdarah? Indra super kuat. Jelajahi lagi. Percepat eksplorasi. Kamu, berikan padaku. Taruh. Sudah masuk sedalam 1 kilometer. Apa yang ada di bawah tanah? Sangat dingin dan membeku. Ada juga yin yang tai chi. Sepertinya aku melihat sesuatu. Itu adalah sebutir batu. Wah, gila. Ternyata itu adalah meteorit. Dan meteorit ini sudah ada di sini. Wah, benda ini benar-benar ada. Aku pasti mendapatkannya. Harus mendapatkannya. Mengambil benda dari jarak jauh. Keluar sini. Meteoritku. Wah, pantas meteorit langit ini. Ini mengandung energi yang sangat besar. Kepala museum pasti akan tertarik. Adik Lin,
Teleponmu datang tepat sekali. Aku sudah mendapatkan persetujuan dari atasan. Rumah itu akan dihancurkan. Lalu kita gali tembok kota kuno. Itu bagus sekali, kepala. Aku telepon, ada kabar penting. Kamu pasti akan tertarik loh. Dari nada bicaramu, kamu pasti dapat barang bagus kan? Cepat kasih tahu apa itu? Meteorit. Satu meteorit dari luar angkasa. Meteorit apa? Jangan bercanda deh. Ini barang langka luar biasa. Kita sudah kenal sekian lama. Kapan aku pernah bohongin kamu? Iya juga sih. Alamatnya di mana? Aku segera ke sana. Harusnya kita sepakati imbalannya duluan kan? Bro, Kapan aku pernah kurang? imbalanmu? Ya, tapi kamu selalu kurang. Kita bicara setelah lihat barangnya ya. Kalau ini benar-benar meteorit, itu milik negara. Kamu pasti paham kan? Aku tahu. Kalau tidak, aku tidak akan meneleponmu. Datang temui aku di Waduk Jiangcheng. Oke, ya. Meteoritnya di mana? Cepat tunjukkan ke aku. Ini dia. Ini cuma batu kerikil biasa. Bro, kali ini salah lihat. Lihat tanaman beku di sini. Tanaman lain juga terbakar abu. Bukankah ini semua hasil karya meteorit? Aduh, panas banget. Sangat dingin. Aduh, lumayan menarik nih. Aku harus menelitinya dengan baik. Aduh. Heh, turun. Hei, benar. Ini benar-benar meteorit. Berdasarkan catatan dan referensi di buku, ini adalah pecahan meteorit yang tertabrak oleh planet lain, lalu jatuh ke bumi. Kamu kontribusi besar buat dinasti Daxia. Sekarang banyak teknologi dari meteorit. Kali ini hadiahmu pasti banyak. Paling tidak 10 juta lah, banyak banget. Tentu saja dong. Maknanya sangat besar. Aku hubungi orangnya sekarang. Amankan dan tutup area ini. Panggil tim peneliti datang ke sini. Kapan 10 juta itu? Bisa masuk ke rekening? Aku bisa kasih kamu sekarang juga. Tapi sekarang sudah malam. Proses administrasi butuh waktu kok. Baik, paling cepat besok. Boy, kepala museum. Aku punya surat perintah di sini. Gak tahu museum kita butuh nggak? Anjir. Surat kekaisaran? Kamu dapat dari mana? Banyak barang bagus banget. Ayo cepat kasih lihat ke aku. Oh, Ling Yunfeng. Benar-benar menyia-nyiakan benda berharga. Kamu berani melipat surat kekaisaran ini. Kalau sampai rusak karena lipatan ini, kamu nggak ada tempat nangis loh. Kan saku baju aku kecil soalnya. Lihat surat itu. Kalau barang ini nggak berharga, ya udah kita semakan aja. Anjir, Ling Yunfeng. Kau memberiku terlalu banyak kejutan. Ini dekret tanpa tulisan loh. Dekret kekaisaran tanpa tulisan. Aku udah nonton banyak serial TV. Aku belum pernah diktum tanpa kata. Itu loh. Ini harganya berapa sih? Nah, kamu nggak ngerti kan? Ini perintah terakhir dinasti Daki. Sayang sekali kaisarnya belum sempat menuliskannya. Kota kekaisaran sudah direbut. Jadi ini jadi dekret pertama tanpa kata tapi sangat penting. Oh, begitu ternyata. Terus ini harganya berapa? Kamu mau sumbang ke museum kita? Apakah itu karena tidak berharga? Sekarang barang ini udah berharga. Jangan lupa kasih aku imbalan ya. Rasanya gak masuk akal dong. Lagi pula ini barang warisan keluarga loh. Warisan keluarga. Leluhur kamu dulu kerja apa? Mereka dulu jadi pejabat. Aku dengar dari kakekku. Ini barang yang dia bawa saat masa perang dulu. Kalau bukan gitu, aku juga tahu asal-usulnya. Tujuan kamu ngomong banyak gini. Pasti cuma mau minta uang kan? Gini aja, soal dekret kekaisaran ini, aku ajukan 5 juta untukmu. Sementara itu, kamu menjabat posisi di museum kami. Menjadi ahli harta karun kehormatan. Harus masuk kerja tepat waktu? Saya orangnya suka kebebasan. Saya nggak terlalu suka kerja. Haha, tidak perlu. Tidak perlu masuk kerja. Gaji dan tunjangan bulanan tepat waktu. Tapi ada satu syarat kecil. Nanti kalau ada barang bagus lagi, hubungi saya segera. Dapat pekerjaan secara cuma-cuma. Bagus banget. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Saya hubungi orang-orangnya untuk memblokir area ini. Oke, saya pergi dulu. Uang masuk 100 juta. Uangnya sudah masuk rekening. Ditambah puluhan juta sebelumnya. Sekarang, aset kita hampir 1,1 miliar loh. Yunfeng, ada kabar baik. Tim medis dari luar negeri itu. Dia bilang asalkan uangnya tersedia. Besok, aku bisa terbang ke sini. Jadi totalnya butuh berapa uang untuk urus koneksi?
Komisi awal butuh 150 juta. Untuk biaya pengobatan keseluruhan. Totalnya butuh 950 juta yuan. Harus bayar uang muka 500 juta. Tapi kamu harus siap secara mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yunfeng, uang ini. Kamu bisa kumpulkan uangnya nggak? 950 juta ditambah 150 juta. Ini mau habiskan semua uangku. Bahkan itu pun masih kurang. Dr. Zhang, tim medis, datang ke sini. Aku bisa kumpulkan uangnya. Jangan lakukan hal yang melanggar hukum. Uang ini sulit didapat orang biasa. Dr. Zhang, tenang saja. Aku baru buka perusahaan bareng teman, dapat uang yang banyak banget. Uang ini pasti bisa aku kumpulkan. Aku kirim uang muka sekarang. Tidak bisa begitu. Rumah sakit kami ada peraturannya. Jangan terima uang keluarga pasien secara. Begini saja. Transfer ke rekening rumah sakit saja. Saya kirim akunmu segera. Baik. Ada apa sih? Dulu hanya lengan yang bergetar. Kali ini kakiku bergetar juga. Apakah ada harta karun besar? Bangunan ikonik kota Jiangcheng, gedung grup pertambangan Jiangcheng. Ternyata di sini ada harta karun. Ada perak di bawah tanah. Ada emas di bawah tanah. Ada biji besi di bawah tanah. Wah, gila. Tambang emas ini, tambang perak dan tambang besi. Ketiga tambang muncul secara bersamaan. Bagaimana ini bisa terbentuk? Keajaiban alam yang luar biasa. Benar-benar patut dikagumi. Tapi ini semua adalah urat tambang. Bagaimana cara saya mengeluarkannya ya? Oh ya, benar. Kalau ini semua adalah urat tambang, jual saja ke Jiangcheng Mining. Lagi apa? Jongkok di bawah gedung. Mau nyuri-nyuri ya? Cepat pergi. Kalau tidak, polisi tangkap kamu. Abang berdua satpam, aku bukan maling. Aku datang cari bos kalian. Oh, cari bos kita? Kamu gila ya? Ini tidak masuk akal. Cepat minggat. Kalau begitu, jangan salahkan saya ya. Aku tidak gila. Aku ingin bicara dengan bosmu. Jadi cuma bisa datang malam hari. Cepat minggat sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan saya, tidak sopan. Kirim kamu ke kantor polisi. Kenapa kamu galak banget sih? Aku ahli harta karun museum. Aku temukan harta bos. Ada masalah? Kamu goblok banget sih, brengsek. Kamu ahli museum? Apa hubungannya sama kita? Bos kita kenal kepala museum. Kalau kamu bisa hubungi dia, kamu bisa ketemu bos kita. Kalau begitu, aku cuma pukul kamu. Lalu, kirim kamu ke kantor polisi. Jadi gampang dong. Halo, kepala museum. Kamu kenal bos Jiangcheng Mining, kan? Kenal dong. Itu kan murid andalan saya. Ada apa, Saudara Lin? Aku mau bicara soal bisnis. Jadi mau ketemu dia. Bicara bisnis, Bukan barang antik kan? dia juga suka barang antik. Tapi kita kan sudah sepakat sebelumnya. Barang bagus, kasih ke aku dulu. Kenapa kamu tiba-tiba malah bikin aku hal kayak gini? Kamu salah paham, kepala museum. Aku takut museum kalian kelebihan beban. Kamu meremehkan siapa? Antik kami hilang. Satu urat tambang loh. Itu memang harus cari Jiangcheng Mining. Tunggu ya, aku hubungi dia sekarang. Nanti dia pergi ke kantor grup. Oh, oke. Aku sudah hubungi bos kalian. Kalian berdua jangan usir aku lagi. Boleh tidak? Seriusan? Anjir, Itu mobil khusus bos besar. siapa dia sih? Hebat banget. Apakah dia yang memanggilnya? Kamu adalah guru kepala saya, ahli Ling Yunfeng yang dia ceritakan? Iya, saya, guru kepala sudah memberitahu saya. Kamu mau bicara soal tambang denganku? Detailnya gimana? Ngobrol di kantor saya yuk. Tidak usah ke kantor deh. Waktu saya sangat mendesak. Kita singkat saja, bicara di sini saja. Oke, silakan bicara. Begini loh, di bawah gedung pertambangan kalian, ada sebuah urat tambang yang mengandung tambang emas, tambang perak, dan tambang besi. Ahli Lin, kamu bercanda sama saya kan?
Ini kan gedung pertambangan milik saya. Bisnis utama saya adalah bidang pertambangan. Kamu bohong. Tambang perak dan tambang besi. Kamu pikir saya akan percaya? Lagi pula, dari sisi teknis, 3 jenis biji tidak bisa bersama. Kamu bisa kenal guru saya, bisa memanggil saya ke sini. Beri aku petunjuk-petunjuk ini. Uang ini anggap biaya konsultasi. Cepat pulang dan tidur di rumah. Jangan buang waktuku di sini. Kamu tidak percaya padaku. Pakar Lin, bagaimana aku bisa percaya padamu? Ini sungguh tidak masuk akal. Aku bisa memberimu 100.000 yuan ini demi guruku kepala museum. Kalau tidak, aku suruh satpam usirmu. Jangan buang waktuku di sini. Waktumu sudah terbuang untukku. Lebih baik biarkan para pekerja eksplorasi mulai melakukan eksplorasi di tempat ini. Turun 100 meter ke bawah, 300 meter, 800 meter. Lihat apakah ada tambang emas, besi dan perak ada di sini. Baik, aku beri hormat pada guruku. Kalau tidak ada, aku akan menamparmu 10 kali sebagai hukuman. Halo, bawa tim ke perusahaan. Cari tambang emas, perak, dan besi. Ini emas, benar-benar emas. Aku juga menemukan perak di sini. Aku juga punya di sini. Ini besi yang aku punya. Bos, itu beneran. Ada urat biji di bawah gedung. Perkiraan awal menunjukkan ukurannya sangat besar. Wah, adik kecil. Kami di bidang tambang. Ada sesuatu di bawah. Harta karun sebesar ini. Bagaimana kamu bisa menemukan di bawah gedung saya ini ada sumber daya tambang ini? Saya juga menemukannya secara tidak sengaja. Penjelasan ini bagus banget. Mengingat kamu temukan untuk grupku. Urat tambang yang sangat penting ini. Saya berniat menjadikanmu mitra untuk urat tambang ini. Tapi saya butuh uang. Butuh berapa banyak? 10 miliar. Terlalu banyak. Uang ini sebenarnya bisa diberikan. Tunggu sampai urat tambang ini digali. Hitung dulu nilai produksinya. Lagi pula kamu harus tahu, jika dilakukan penggalian, gedung saya ini juga harus dibongkar. Itu juga dana lumayan besar loh. Saya tidak butuh 10 miliar. 1 miliar sudah cukup. Cuma 1 miliar. Ya, saya butuh banyak uang, berikan padaku. Tolong selamatkan ayahku. Baik, aku transfer sekarang juga. Kasih tahu aku nomor rekeningnya. Pria yang menarik. Harus sembuhkan dia sepenuhnya. Tenang saja, kamu sudah bayar semua biayanya. Bahkan sudah menyiapkan banyak dana cadangan. Tim profesional menangani pasina vegetatif di ruang operasi. Penyakit ayahmu ini pasti akan sembuh total. Tapi aku masih khawatir. Ini sudah 6 jam masuk. Bahkan melahirkan pun tidak sesulit ini. Kamu terlalu tegang. Operasi ini mana bisa disamakan melahirkan. Gimana? Bagaimana hasil operasinya? Operasinya berjalan lancar. Dokter bilang dia bisa sadar sekarang. Butuh 2 hari. Syukurlah. Anakku, Ayah, kamu akhirnya sadar. Selama ini, kamu sudah capek sekali. Tidak capek kok. Ayah sehat.